Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang cinta tanah air dalam pandangan Islam. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, ras, budaya, bahasa, hingga agama. Hal tersebut menjadikan Indonesia adalah negara yang heterogen. Namun perlu diingat bahwa negara yang heterogen akan mudah terjadi konflik di antara masyarakatnya. Mengapa demikian? Negara yang heterogen akan mudah terjadi konflik di antara masyarakatnya. Hal ini dikarenakan banyak sekali perbedaan yang ada pada diri anggota-anggotanya, sehingga konflik dalam suatu bangsa akan mengancam keutuhan negara. Lantas, apa yang bisa kita lakukan agar negara kita ini tidak mudah terjadi konflik? Salah satu hal yang harus kita lakukan atau hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencintai negara kita. Cinta dengan negara bisa disebut juga dengan cinta tanah air. Di Indonesia, istilah tanah air digunakan untuk menyebut seluruh permukaan bumi Indonesia yang terdiri dari darat dan laut. Tanah air merupakan tempat terbentuknya identitas baik budaya, bangsa, dan suku bangsa. Definisi tersebut juga bisa digunakan untuk menyebut tempat seseorang dilahirkan. Rasa cinta tanah air adalah perasaan kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat di mana ia tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya, sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang, dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian, mencintai tanah air sudah menjadi tabiat dasar manusia. Mencintai tanah air dilakukan agar keutuhan negara tetap terjaga. Karena seperti yang kita tahu, negara ini adalah negara yang heterogen. Apabila konflik tetap dibiarkan, maka keutuhan negara bisa terancam. Lalu, bagaimana pandangan cinta tanah air dalam agama Islam? Agama dan negara adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering. Oleh karena itu, menjaga dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air harus dilakukan. Anjuran cinta terhadap tanah air merupakan salah satu syariat Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk mencintai tanah air di mana ia dilahirkan dan tinggal. Ada beberapa ayat yang merupakan perintah tentang cinta tanah air. Nah, berikut ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan perintah untuk mencintai tanah air. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran yang benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Qasas ayat 85. Melalui Quran Surah Al-Qasas ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan isi Al-Quran serta melaksanakan hukum-hukum dan perintah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke Makkah, tanah kelahirannya, dalam keadaan menang serta merebutnya kembali dari kaum yang mengusir mereka. Peristiwa Fatu Makkah atau dibukanya kembali kota Makkah merupakan kemenangan bagi kaum muslim, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan mengganti penderitaan Nabi Muhammad dengan kemenangan tersebut. Terdapat pula hadis yang menggambarkan kecintaan Rasulullah pada Makkah sebagai tempat lahirnya atau tanah airnya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Rasulullah mencintai tanah airnya. Begitu pula kita juga harus memilikinya. Nah, berikut ini adalah hadis tentang kecintaan Rasulullah kepada tanah airnya, yaitu Makkah.
an ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau atau Makkah sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, kita menjadi tahu bahwa cinta tanah air merupakan salah satu sebagian dari iman. Bayangkan jika para pahlawan terdahulu tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Apakah kita bisa merdeka hingga sampai saat ini? Bayangkan pula jika para ulama tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Apakah bisa kita beribadah dengan nyaman dan hidup berdampingan serta bertoleransi dengan agama lain? Oleh karena itu, mulai kita terapkan sedini mungkin atau sejak kecil tentang cinta terhadap tanah air. Hal ini agar negara kita tetap aman, bersatu, dan tidak terpecah belah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa dalam cinta terhadap tanah air kita? Beberapa sikap cinta tanah air yang bisa dilakukan oleh pelajar yaitu yang pertama, mengikuti upacara dengan penuh hikmat. Yang kedua, menghormati orang lain dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menghargai budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi. Dan yang keenam, hidup rukun dan gotong royong menciptakan lingkungan yang rukun antar umat beragama. Adik-adik Sobat Eksis, mencintai tanah air berarti kita telah menjaga tanah air kita dari perpecahan. Tanah air adalah tempat kita hidup dan tinggal, sehingga kita perlu menjaganya agar kita bisa hidup dengan aman dan nyaman. Selain mencintai tanah air, kita juga harus mendoakan tanah air kita agar selalu tetap utuh dan dipenuhi dengan kebaikan. Nah, itulah tadi materi tentang cinta tanah air dalam pandangan Islam. Semoga dengan materi ini adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.